Ya, bukan sebenarnya menilai satu sisi, menilai menurut keterangan Anda bahwa manusia itu adalah yang dilahirkan dari kecil ya, mengalami kehidupan sampai besar, benar, makan benar. dan minum. Itu kan yang manusia toh. Nah, Nah, di ayat itu cuma menulis bahwa semua manusia berdosa. Berarti Yesus termasuk di situ di ayat itu. manusia, kalau manusia dari Adam itu memang berdosa, tapi Yesus kan bukan dari bawah, dia kan dari atas kemanusiaan Yesus. Karena dia melewati proses kelahiran, makanya dia di dunia. Ada di dunia. Keterangan tadi manusia itu gagal. Saya pakai ayat aja, Jadi gini Pak, iya. kalau Yesus itu adalah manusia ilahi kan, Iya. manusia yang ilahi. Jadi karena dia ilahi itu yang dia tidak berbuat dosa. Dan juga dia menantang siapa yang bisa membuktikan kalau dia berdosa. Upah Iya, dosa benar. adalah maut. Semua manusia mati. Yesus itu tidak mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Tercatat di Alkitab semua loh. Iya. Iya, benar itu. Kalau saya mau tarik lagi ke Henok dan Elia yang tidak mati, apakah Henok dan Elia bukan manusia? Manusia, Dia tidak mati, dia tidak berdosa berarti. Selesai. tidak berdosa. Iya. Jadi gagal dong ayat tadi semua manusia berdosa. Di di ayat mana semua manusia berdosa tuh? Bentar dulu bro. Di ayat mana semua manusia berdosa? Ada di Ayatnya mana? Roma 3:23. Bentar, Henok dengan Elia itu emang sudah dinyatakan dengan jelas kalau dia itu akan kekal tidak mati. Apa memang belum mati? tidak jelas juga sih Henok ayat. sama Elia. Terangkat. Henok sama Elia itu terangkat sudah menjadi kekal di surga. Apa dia belum mati? Ada dua nih. Ya, ada yang menafsirkan terangkat dan mati atau gimana ya, nggak tahu juga ya. Itu kan tafsir aja. Superman tadi kan mengatakan Henok dan Elia itu kan nggak mati sekarang, nggak mati apa belum mati itu dua orang itu? Iya. Iya. Itu kalau Iya. dia itu tidak Bentar. mengalami kematian jasmani ya, kalau bagi saya ya. Iya, bentar. Iya, bentar bang, jangan lari dulu. Tolong dijelaskan tadi ayat tadi, ada yang bawa ayat semua manusia itu berdosa. Coba jelaskan konteksnya di situ, di ayat itu. Itu merujuk kepada orang mana gitu, atau siapa gitu? Enggak, kalau tulis semua manusia, enggak ada terkecuali menurut saya. Iya, soalnya gini, konteksnya di ayat itu semua manusia berdosa ya, dan akan ditebus, ada penebusan di situ dalam Yesus Kristus, dan Yesus di situ menebus dosa semua orang manusia berdosa. Nah, itu konteksnya itu seperti apa di situ? Kamu mengatakan seluruh manusia berdosa termasuk Yesus Kristus gitu loh. Bukan saya yang bilang. Berarti Henok dan itu dianggap Tuhan juga sama Bang Superman. Ayat yang menulis. Iya, tapi maksudnya gini loh, Henok dan Elia itu termasuk Tuhan juga maksudnya. Satu-satu dulu. Ya maksudnya saya sedang menjawab yang lain, kamu bertanya yang lain. Saya lagi menjawab yang lain, Anda bertanya yang lain. Oh ya, silakan. Ya, coba jelaskan. Iya, semua manusia berdosa. Ya, baca ayat seutuhnya gitu loh. Iya, di ayat situ
semua manusia berdosa. Itu sangat jelas, tidak perlu ditafsir. Semua manusia. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu kan. Iya. Nah, di konteks itu ya Yesus Kristus lah yang menebus dosa-dosa manusia itu. Iya kan. Nah, Tadi beberapa orang menjawab bahwa Yesus itu manusia. Mengapa saya bilang ada manusia. ayat? Iya manusia. Cuman kamu giring Yesus itu berdosa dong dalam ayat itu. Kan kamu giringnya ke situ. Sementara di situ nggak ada seperti itu. Justru di situ manusia berdosa ya Yesus Kristus penebus dosa itu. Bukan saya menggiring, ayat yang menulis, Pak. Ya tapi maksudnya seolah-olah kamu menolak kemanusiaan Yesus dengan menggiring ke ayat situ, Pak. Iya. Justru itu Nggak boleh saya gitu, bilang Superman. Justru itu saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan. Saya tidak bilang dia manusia. Ya Karena berarti ada si ayat. Henok dan Elia juga Tuhan menurut Bapak. Gimana sih ini? Ya iya kan, mereka kan tidak berdosa. Siapa bilang Henok dan Elia tidak Yang berdosa? buktinya apa dong? Siapa yang bilang dia Ya tidak buktinya berdosa? apa kalau mereka berdosa? Saya mengakui dia berdosa. Semua manusia berdasarkan ayat tadi. Semua manusia berdosa. Ya, kalau upah dosa adalah maut, mereka tidak menerima maut. Siapa bilang tidak menerima maut? Berarti beda dong. Maut itu apa sih? Kematian, Bang. Kematian. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, dia tidak mati, dia tetap hidup. Bukan. Maut itu binasa, bro. Nah, itu Binasa. dia. Siapa yang bilang maut itu mati? Mati itu bukan maut. Iya, tadi kan mereka bilang mati. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mati, mereka hidup. Justru kalau melalui Adam semua jadi mati, Pak. Buktinya Adam mati. Enggak loh, tadi sesuai pertanyaan dong. Maut Ya, itu iya. apa? Kamu menjawab maut itu mati. Saya buktikan waktu Ya, karena jatuh semua dalam- manusia mati, Bang. waktu Adam jatuh dalam dosa, Iya, dia mati. kan ayat menulis ketika kamu makan buah dari tengah, ketika kamu makan buah ini Itu masih kamu bukan di Alkitab. 1 hari tidak seperti di mata kamu seperti 1000 tahun. 1000 tahun Mati sudah maksudnya di situ terputusnya hubungan manusia dengan Allah. akhirnya dia mati juga. Superman bukan mati jasmani. Superman maksudnya terputusnya hubungan manusia itu dengan Allah, itu maksudnya mati di situ Superman, bukan mati fisik. Banyak tafsiran itu Pak Superman, jangan cuma ambil satu tafsiran. iya, makanya kan saya bertanya Fisik gitu. Hilang suaranya ya. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi saya bukan bilang Tuhan Yesus berdosa ya. Jadi saya menjawabnya sesuai logika saya. Karena ada ayat menulis bahwa semua manusia berdosa. Saya tidak golongkan Tuhan Yesus sebagai manusia untuk membantah ayat itu. Begitu. Kalau ada ayat juga kan ada, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah penyesat dan antikristus. Coba baca ulang lengkap. Emang Tuhan Yesus itu Ya 2 Yohanes 1 ayat mengambil 7. rupa manusia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Ke atasnya lagi, Pak. Sebab banyak penyesat. Ke Maksudnya atasnya ke lagi. atasnya lagi gimana maksudnya? Itu udah paling atas. Sebab Ayatnya. banyak penyesat yang telah muncul. Terus 2 Yohanes 1 ayat 7.
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi yang menolak Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia. Iya, benar itu. Oke. Gini aja, mending tanya saya aja. Superman dari tadi bawa ayat bumerang mulu dari tadi. Iya, Kamu bawa-bawa ayat bumerang aja ke benar. Jadi yang bawa Roma. Lanjut. Kenapa Yesus disebut manusia ya? Karena dia mau tebus yang dosa manusia. Jadi dia harus menjadi manusia. Tapi yang ditebus dosa manusia yang berdosa. Yang harus menebus itu orang yang tidak berdosa yang bisa menebus. Gimana sih orang yang tidak berdosa? Ayat tadi gagal dong kalau kamu bilang Yesus sebagai manusia tidak berdosa. Kan tentu Ayat yang mana? ada ayat yang mengatakan siapa yang bisa membuktikan dia berdosa. Kalau aku berdosa, tunggu saya cari ayatnya. Memang Yesus tidak berdosa, dia sendiri mengatakan begitu. Menurut Siapa yang jawaban Anda loh, kamu bilang dia manusia. Nah, memang begitu. Siapa yang menolak Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Tertulis begitu, Pak. Itu bisa dijelaskan. Saya bisa Semua mengambil ayat bisa contoh. dijelaskan, Pak, dengan sudut pandang masing-masing. Bisa ya? Saya minta maaf Ayat ya. yang mana sih? Minta maaf ya. Muslim itu menolak Yesus. Itu yang dimaksud. Penyesat. Itu Datang sebagai manusia. Manusia, Pak. Iya. Mereka menolak dia. Iya, dia datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan. Iya, orang-orang yang menolak Yesus itu penyesat. Iya, yang Bukan datang sebagai domba. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Iya, Yesus Kristus itu datang, dia Tuhan. Allah yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu datang ke dunia sebagai manusia. Dia bukan manusia, dia Tuhan yang datang terlihat manusia. Dia bukan manusia, Kan Kristus datang dia sebagai bukan manusia. Hanya mengambil rupa sebagai manusia. Dia itu Iya. Tuhan. Betul, dia Kita nggak Tuhan. tolak itu, Pak. Kalau dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang datang sebagai manusia, kita nggak tolak. Iya, kalau nggak tolak ya yang menjawab itu tegas. Tadi dibilang manusia, nggak menolak. Terus gimana? Ketika ditunjuk ayat, semua bilang, oh bukan. Ini manusia itu cuma satu dua. Manusia itu banyak. Manusia yang mana dulu gitu. Manusia banyak gimana sih maksudnya? Ya bro, manusia Gini. itu manusia. Si itu manusia kan banyak. Memang definisi mau jadi manusia itu antikristus seperti atau apa? Misalnya Pak Jokowi datang ke desa sebagai petani, dia itu tetap presiden. Ya, itu kita akui semua, Pak Kevin. Kita akui bahwa dia adalah Allah, dia adalah firman. Analoginya Nah, nggak ada yang tahu lihat itu kok. Jadi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Yesus ini pernah datang sebagai dia tuh. Kita tahu asalnya dari mana, kita tahu. Asalnya kita nggak tahu. Kalau yang nggak tahu asalnya ya manusia biasa. Dia asalnya dari mana? Tuh. Tadi Pak Trisno punya penjelasan sudah gagal. Manusia itu Anda katakan dilahirkan hasil hubungan suami istri.
Iya, bro, Anda- manusia bukan. Iya, Anda memberi statement begitu kan, manusia itu dihasilkan oleh hubungan suami istri. Yesus kan tidak Ya. dihasilkan dengan hubungan suami istri, berarti dia bukan manusia. Iya, bro, manusia bukan. Anak Allah berarti Yesus. Yes. Sama Anak Allah aja, ya. sama aja begini. Bro bilang Yesus itu begini, Yesus itu Tuhan atau tidak. Ya, 1 sama Korintus aja. Bagi yang 15. tidak tahu ya mereka bilang bukan. Bagi yang tahu ya 1 bukan Korintus sekedar 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Itu yang tentang perikopnya tentang Yesus.